Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Mengapa keamanan data pribadi penting? Pertama, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, agar tiap individu memiliki hak kendali atas data pribadi. Ketiga, menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dan yang terakhir, untuk menghindari potensi pencemaran nama baik. Apa saja kerugian dari kebocoran data pribadi? Kerugian yang pertama, data yang bocor dapat berupa akun email atau nomor telepon, sehingga data tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengirimkan pesan penipuan dan spam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerugian yang kedua, oknum juga bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dengan bermodalkan data-data yang sudah bocor. Pertama-tama, peretas harus mampu mengumpulkan data KTP dari data yang sudah bocor tersebut. Kemudian, peretas bisa mengajukan pinjaman untuk menarik sejumlah uang dari aplikasi pinjaman online yang kurang baik sistem pemeriksaannya. Pada akhirnya, korbanlah yang paling dirugikan, karena datanya berpotensi disebar ke sejumlah orang dan web dengan status orang tersebut terlibat hutang. Kerugian yang terakhir, data-data personal yang bocor dapat digunakan untuk rekayasa sosial hingga profiling atau membuat profil pengguna. Data-data tersebut bisa digunakan untuk sosialisasi politik maupun target iklan di media sosial. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan data pribadi? Tips yang pertama adalah tips untuk membuat password atau kata sandi yang kuat. Jadi untuk membuat password yang kuat, ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah jangan pernah menggunakan informasi pribadi, seperti nama, tanggal ulang tahun, username, atau alamat email. Yang kedua, jangan memakai password yang sama untuk semua akun. Yang ketiga, gunakan kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan juga huruf kecil di dalam password. Yang keempat, hindari menggunakan kata-kata yang dapat ditemukan di dalam kamus, misalnya berenang satu, merupakan password yang lemah karena kata berenang sendiri ada di dalam kamus. Yang keenam, password acak adalah password yang terkuat. Jadi jika mengalami kesulitan membuat password acak ini, maka dapat menggunakan website password generator. Tips kedua, dengan tidak menampilkan informasi pribadi di media sosial untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tips ketiga adalah dengan memerhatikan alamat URL dari lampiran email dan situs yang dikunjungi, supaya tidak memasuki situs palsu yang ingin mencuri data pribadi. Yang perlu diperhatikan pertama adalah apakah sebuah situs web tersebut sudah menggunakan tag HTTPS atau belum. Karena biasanya situs yang sudah menggunakan HTTPS lebih aman dan terpercaya dibandingkan dengan situs yang hanya menggunakan tag HTTP. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ada atau tidaknya icon gembok pada sebelah kiri URL. Icon gembok itu menandakan bahwa website telah dianggap aman untuk dikunjungi. Dan website tanpa icon gembok mudah untuk dipalsukan, terutama saat menggunakan internet dari Wi-Fi gratisan atau menggunakan VPN. Atau untuk lebih mudahnya dapat langsung mengakses transparencyreport.google.com untuk mengecek keamanan sebuah URL. Jadi di sini bisa langsung ditempelkan saja teks URL yang ingin dicek, kemudian bila situs aman, maka Google akan menampilkan keterangan no unsafe content found. Tips selanjutnya yaitu tips keempat,
dengan memerhatikan izin akses yang diminta aplikasi saat ingin menginstal aplikasi baru.